A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata siapa Ibnu Abi Hatim, qara'a membaca alayya kepadaku siapa Yunus Ibnu Abdul A'la, akhbarana Ibnu Wahbin akhbarani Syabib Ibnu Sa'din an Abil Jauza an Ibni Abbas. Qala, berkata Ibni Abbas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau rahima, seandainya menyayangi siapa Allah min qaumin Nuhin, dari kaumnya Nabi Nuh, akhadan pada seseorang, la rahima, niscaya menyayangi Allah imra'atan pada seorang perempuan, lama ketika ro'at melihat siapa perempuan al-ma'a pada air, ya, air banjir zaman Nabi Nuh itu, hamalat menggendong siapa perempuan waladaha pada anaknya, Sumasoidat kemudian naik siapa perempuan, ini seorang ibu ya, al-jabala pada gunung, falama maka ketika balaghoha sampai pada gunung apa al-ma'u air, soidat maka naik siapa perempuan bihi dengan membawa anak, man kibaha pada pundaknya perempuan, dipanggul di pundaknya. Falamma balagho ketika sampai al-ma'u air, man kibaha pada pundaknya perempuan, wadoat maka meletakkan siapa perempuan, waladaha pada anaknya, diletakkan ala roksiha pada kepalanya perempuan. Falamma balagho ketika sampai al-ma'u air, roksaha pada kepalanya perempuan itu, artinya seorang ibu ini ya, rafa'at maka mengangkat siapa perempuan, waladaha pada anaknya, diangkat dia dengan tangannya perempuan. Falau rahima maka seandainya menyayangi Allah minhum dari mereka kaumnya Nabi Nuh, orang-orang kafir, la rohima niscaya menyayangi siapa Allah hadhil mar'ata pada ini perempuan, seorang ibu. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Dari Ibni Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya Allah menyayangi seseorang dari kaumnya Nabi Nuh, orang kafir, niscaya Allah menyayangi seorang ibu ketika dia melihat air datang, air banjir itu datang, air bah, langsung sang ibu itu menggendong anaknya supaya tidak terkena banjir. Kemudian wanita itu naik ke gunung. Nah, ternyata banjir itu lama-lama makin tinggi sampai hampir menenggelamkan gunung yang dia naikin itu. Karena air semakin tinggi, lalu kemudian ibu atau wanita ini dia menaikkan anaknya di atas pundaknya. Tadinya digendong di pinggang gitu, karena melihat air makin tinggi, langsung anaknya dinaikkan ke atas pundaknya. Dan ternyata air terus bertambah tinggi sampai akan sampai pada pundak. Begitu air sudah hampir mencapai pundak, langsung perempuan itu meletakkan anak itu, diletakkan di atas kepalanya, ala roksiha. Falama balagul ma'u roksaha. Nah, ketika air terus makin tinggi sampai kepalanya, dia mengangkat anaknya dengan kedua tangannya. Artinya dia berjuang terus untuk menyelamatkan anaknya. Itulah seorang ibu ya, tidak ingin anaknya atau terjadi sesuatu kepada anaknya. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya, yang penting anaknya selamat. Ini jadi dia rela mengorbankan dirinya tenggelam, tapi tetap dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Nah, seandainya, diulang kembali oleh Nabi, seandainya Allah menyayangi kepada orang kafir zaman Nabi Nuh itu, maka tentu pertama-tama yang akan disayangi oleh Allah adalah wanita tadi, seorang ibu, sama-sama kafirnya, tapi dia berjuang untuk anaknya.
Ya, barangkali itu sebagai apresiasi barangkali ya. Tapi ternyata tidak. Sama sekali Allah tidak merasa iba dengan seorang ibu ketika itu air datang, dia berusaha menyelamatkan anaknya, bukan dirinya, anaknya. Sampai puncaknya dia naik gunung, naik bukit, air semakin tinggi, akhirnya anaknya diangkat taruh di atas kepalanya, akhirnya juga mati. Ya, ini menunjukkan bahwa kebaikan apapun, sehebat apapun yang dilakukan oleh orang yang kafir, selama dia masih kafir, maka kebaikan-kebaikan itu tidak ada artinya. Maka yang perlu diperbaiki itu bukan amalannya saja, tapi juga akidahnya. Akidahnya juga harus dibetulin, yaitu supaya dia akidahnya berdasarkan Quran dan hadis, begitu loh. Kalau enggak, mau berjuang seperti apapun tetap tidak akan membuat Allah berubah keputusannya. Orang kafir, tetap tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan pasti akan kekal abadi di dalam neraka. Yang bisa merubah itu adalah orang yang tadinya kafir kemudian dia iman, dia mau nerima hidayah. Nah, itu yang bisa merubah. Tapi kalau tetap dia kafir, walaupun dia melakukan amalan-amalan yang heroik ibaratnya, yang pokoknya menurut ukuran manusia umum itu luar biasa, tapi bagi Allah sama sekali nggak ada artinya, karena tidak iman. Nah, itulah makanya hidayah ini mahal. Masya Allah ya, hidayah ini mahal sekali. Hati-hati ya, jangan sampai kita dari setan-setan itu.